itu sistemnya adalah kompleks training atau part training, bagian-bagian. Nah, penggunaan nanti pada saat apakah program latihan yang kita pakai menggunakan yang kompleks, ini nanti akan berhubungan dengan waktu atau dengan ketersediaan waktu. Juga pada saat pelatih menggunakan yang part training atau bagian-bagian, apakah waktunya cukup atau tidak. Jadi penggunaan semua dilatihkan atau sebagian dilatihkan itu tergantung dari waktu yang tersedia. Kalau waktunya lama, saya lebih condong atau lebih sering menggunakan yang training, artinya bagian-bagian. Artinya ada fokus latihan yang lebih diutamakan. Latihan yang lainnya itu hanya sebagai tambahan saja. Tapi manakala waktunya singkat atau hanya tersedia waktu beberapa bulan menghadapi pertandingan, maka seorang pelatih harus memilih kompleks training dengan periodisasi yang undulating periodization. Jangan yang menggunakan yang linear periodization atau yang block periodization juga nggak cocok. Ya, jadi tergantung dari waktu yang tersedia. Apakah singkat atau cukup lama? Biasanya kalau periodisasi digunakan kompleks training itu manakala memiliki ketersediaan waktu lebih dari 6 bulan. Ya, kalau lebih dari 6 bulan, gunakanlah yang part training. Artinya fokus terhadap tujuan latihan atau satu tujuan latihan. Jangan dalam satu kali latihan semua tujuan itu dilatihkan. Ini biasanya kurang optimal nanti hasilnya. Bisa dimengerti? Ada lagi? Nanti di bagian aspek-aspek latihan, aspek latihannya bagian kondisi fisik akan lebih jelas. Siap, Pak. Ya. Ada lagi? Sebagai pengantar 2017 dan 2019 ya. Yang ngontrak 18, Pak. 18 sama 19. Oh, berturut-turut 18-19. Ya, Pak. Ini siapa yang ngomong nih? Pak. Asih, Pak. Oh, obat ya? Gimana kabarnya, Pak? Kemana aja? Alhamdulillah, baik. Ada di rumah aja, Pak. Kelihatannya tambah Cipan gendut. 6 bulan di rumah, badannya malah ngegedein, Pak, bukan ngekecilin. Nggak apa-apa ya, Kelihatan. Pak. Kayak Anak mah berat badan juga. Ada lagi enggak? Koneksinya jelek. Yang mau ditanyakan? Yang didiskusikan? 2017, 18, 19? Bapak izin bertanya. Silakan. Mau tanya, kan kalau misalkan lagi pandemi kayak gini mah olahraga teh males ya Pak. Jujur sih Inggil males banget buat olahraga. Nah, mau nanya kalau olahraga yang paling ringan gitu yang bisa dilakuin di kosan atau di rumah itu apa ya Pak? Kalau misalkan nggak olahraga banget, takutnya nanti pas olahraga lagi jadi kasih. Udah. Iya, udah. Pandemi atau tidak pandemi? Pandemi dan tidak pandemi, yang namanya norma olahraga itu harus tetap terpenuhi. Artinya bahwa selama ini
orang-orang ramai membicarakan tentang olahraga di saat pandemi. Olahraga di saat pandemi. Tidak, sebetulnya secara kaidah dan norma itu tidak boleh terjadi perubahan. Hanya perlu diperhatikan pada saat pandemi seperti ini adalah protokol pelaksanaan, bukan aturan main olahraganya. Karena aturan main olahraganya tidak bisa berubah, tidak boleh berubah. Manakala kalian olahraga untuk fleksibilitas, ya stretching metodenya. Manakala kalian latihan speed, ya repetisi metodenya. Manakala latihan untuk latihan kekuatan, ya ke ruang beban caranya. Begitu juga kalau kalian ingin latihan daya tahan. Tidak ada cara lain selain continue activity. Nah, sekarang tinggal yang harus diperhatikan pada saat kondisi pandemi seperti adalah tata cara pelaksanaannya. Norma aturannya tidak berubah. Kalau norma aturannya yang berubah, itu tidak akan berubah. Jadi hanya tata cara pelaksanaannya. Apakah pada saat tata cara pelaksanaannya itu di ruang terbuka atau di ruang tertutup? Kalau di ruang terbuka, seperti apa aturan mainnya? Biasanya aturannya adalah pengelolanya yang mengeluarkan. Di ruang tertutup juga seperti itu. Jadi, olahraga di pandemi tetap aturan main seperti di masa biasa, hanya protokol pelaksanaan saja yang harus diperhatikan. Contoh, masuk ke ruangan, umpamanya harus cuci tangan, harus tes dulu suhu, ya. Disarankan menggunakan masker, terkecuali kalau di tempat terbuka. Kalau latihan training, senang, gitu ya, itu tempat tertutup. Itu diwajibkan pakai masker. Apalagi kalau ruangnya tertutup, sempit, terus pesertanya banyak, itu yang harus dihati-hatikan. Artinya bahwa manakala olahraga dilaksanakan di masa pandemi dan di masa non-pandemi, menjadi pembeda adalah tata cara pelaksanaan. Bukan tata cara norma target tujuan latihan. Bisa dimengerti? Ya, aja olahraganya sama. Hanya yang Siap, Pak. Makasih. kita adalah protokolnya. Ngerti Jill ya? Injil gendut. Bapak. Kenapa? Injil jadi gendut ya kayak si Pak. Astagfirullah. Itu kan BP-nya kalau seperti gitu. Dari berat. Ya, ada lagi? Pak, Assalamualaikum. Pak, Ya. Ini mungkin saya ingin minta tips untuk pemfokusan latihan calon atlet bagi pelatih yang berada di zona merah yang mana sudah ada larangan latihan berskala banyak, Pak. Itu gimana ya, Pak? Nah, di zona-zona merah tetap protokol kesehatan yang dipakai. Hanya seorang pelatih, apalagi pelatihnya adalah pelatih umpamanya elit atlet, yang tidak bisa bahwa latihan itu berhenti dulu, itu kan tidak bisa. Harus tetap berjalan. Nah, bagaimana tata caranya? Kondisi seperti ini, pelatih harus betul-betul memiliki banyak metode dan bank latihan. Pelatih harus banyak-banyak mengetahui metode dan bentuk-bentuk latihan. Contoh, salah satunya. Mungkin kalian akan berpikir bahwa untuk meningkatkan PO2 max hanya lari saja, gitu ya. Lari, training foundation, training development, training aerobic threshold, dan aerobic anaerobic. Itu latihan tahapan daya tahan. Di masa seperti ini, zona merah, kita riskan keluar. Kita riskan keluar. Tapi harus. Nah, jogging itu bentuk latihan, bukan metode latihan. Jogging itu bentuk latihan, bukan metode latihan itu jogging. Metode latihannya adalah continue. Sehingga pada saat
jogging tidak bisa dilakukan karena di ruang terbuka, zona merah, banyak yang terinfeksi, maka seorang pelatih harus mengubah bentuk latihan. Metodenya tetap continuous activity, tapi bentuk latihannya. Jogging tidak bisa keluar. Kita ganti apa? Senam aerobik. Bisa nggak senam aerobik low impact 40 menit non-stop? Senam aerobik low impact 45 menit non-stop. Karena sama saja. Metodenya adalah continue activity. Yang penting pada saat continue activity adalah selama senam bisa nggak konstan. Denyut nadi itu 110 sampai 140 kali per menit. Selama 40 menit. Itu yang paling penting. Oh, tidak pakai senam, kata umpamanya. Berenang, silakan. Ya. Jadi banyak alat, banyak bentuk yang bisa digunakan manakala terjadi kondisi pandemi seperti ini. Nah, sekarang tinggal pelatih dan atletnya memahami enggak tentang metode dan bentuk latihan yang bisa diterapkan manakala yang tersedianya tempat sempit, sarana prasarananya tidak ada, pelatih bisa nggak memanipulasi latihan, tetap tujuannya adalah daya tahan, tapi dengan ruang dan tempat yang terbatas. Itu tergantung dari seni seorang pelatih. Jadi tetap latihannya, ya, kalau ke tempat terbuka umpamanya susah, kita cari di rumah, di kamar aja bisa senam aerobik 40 menit non-stop. Sampai 8 lagu yang 5 menitan. Itu bisa nyambung. Ya? Bisa dipahami? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi? Jadi harus bertanya orang ke pelatihan supaya implementasinya tidak salah. Ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Lulu ya? Ya, Pak, Lulu. Tadi kan disinggung, Pak, kalau olahraga di luar harus pakai masker, ya itu emang udah kewajiban ya, peraturan dari pemerintah juga. Nah, masker yang seperti apa sih, Pak? Kalau dilihat dari kondisi fisik kayak gitu, masker seperti apa yang aman untuk dipakai saat berolahraga? Kalau jenis masker nanyanya harus ya. Oh iya ya Pak. Tapi kalau di tempat terbuka, saya nggak pakai masker. Justru yang harus pakai masker itu manakala di tempat sempit banyak orang tertutup, itu kita harus pakai masker. Tapi kalau di ruang terbuka, lebih baik jangan pakai masker, karena katanya virus tidak hidup di udara. Ya, yang penting pada saat jogging kalian jaga jarak, jangan kurang dari 2 meter. Takut ada orang yang terinfeksi batuk, takut ada orang yang terinfeksi bersin. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Jadi saya tidak bisa jawab, hanya saya sekarang menggunakan masker sensi yang dari dokter langsung, yang biasa di apotek. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, masih ada lagi? Pak. Assalamualaikum. Mau nanya Pak, kalau idealnya melatih daya ledak secara maksimal berapa lama gitu Pak? Oke, ini pertanyaan nanti di kondisi fisik. Tapi boleh saya jawab dulu sementara. Daya ledak itu adalah tahapan yang terakhir di dalam latihan kekuatan. Ada 5 tahap di dalam latihan kekuatan. Yang pertama, adaptasi anatomi. Yang kedua, hipertrofi. Yang ketiga, neural. Yang keempat, power endurance. Yang kelima baru pure power. Dengan metode apa? Pliometrik. Jadi ada 5 tahap. Ada 5 tahap, tapi minimal untuk sampai ke power maksimal, daya ledak, itu kita membutuhkan waktu antara 3 sampai 5 bulan. Artinya dalam sebuah periodisasi harus
mengikuti tahapan latihan yang seperti tadi, tahapan latihan kekuatan. Artinya bahwa latihan power itu adalah latihan kekuatan di tahap yang eksklusif, terakhir, di tahap terakhir. Ya, Ya Pak, jadi salah, hati-hati, jangan di awal-awal kalian sudah latihan power. Ya Pak, jadi Sudah latihan gimana? Jadi berarti peak performance atlet itu dicapainya dalam 3 bulan atau 5 bulan gitu Pak? Ya, setelah latihan baru akan terjadi perubahan secara fisiologi. Kalau latihan hanya satu bulan, 2 bulan, itu belum ada terjadi perubahan adaptasi terhadap latihan dari fisiologi atletnya. Akan terjadi perubahan, akan terjadi adaptasi terhadap latihan manakala sudah terjadi 3 bulan lebih atau 3 bulan. Kalau latihan kekuatan, otomatis yang beradaptasi adalah otot. Kalau latihannya kecepatan, yang beradaptasi antara saraf dengan otot. Latihannya fleksibilitas, yang beradaptasi sendi. Latihan daya tahan, yang beradaptasi adalah jantung dan paru-paru. Nah itu, jadi ada adaptasinya itu setelah beberapa bulan latihan. Bisa dimengerti ya? Nanti lebih jelas di kondisi fisik. Ya bisa Pak, terima kasih. Masih ada lagi? Saya Pak, izin Pak. 2002, angkatan berapa? 2016 Pak. 11. Ya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, tadi kan Bapak berbicara bahwa latihan itu bisa tercapai hasilnya saat 3 bulan latihan. Nah, 3 bulan latihan di sini itu 3 bulan hari latihan atau berapa pastinya gitu, atau 2 minggu sekali, hitung selama 3 bulan bagaimana itu Pak? Oke. Terima kasih Pak. Untuk latihan kebugaran, hanya untuk bugar saja, minimalnya adalah 3 kali dalam seminggu selama 3 bulan. Ya, 3 kali dalam seminggu selama 3 bulan. Ada yang mengatakan juga 2,5 bulan sudah terjadi adaptasi. Jadi 3 kali dalam seminggu, minimal 2,5 bulan atau 3 bulan, itu sudah terjadi perubahan terhadap fisiologi tubuh. Ingat, jangan sampai ada berhenti dulu. Kalau ada berhenti dulu, berarti rangsangan terputus dulu. Nah, ini tidak akan bisa terjadi adaptasi yang baik di otot atau di dalam fisiologi tubuh manusia. Jadi, 3 bulan, minimalnya seminggu 3 kali. Bisa ngerti? Ya Pak, berarti memang harus rutin aja gitu ya Pak? Gimana? Tetap konsisten. Iya, harus tetap konsisten. 3 minggu sekali. Baik. Harus Terima berkesinambungan. kasih Pak. Ya. Oke, saya ada lagi enggak? (2018) Baik, kalau tidak ada lagi, materi selanjutnya adalah tentang bakat olahraga. Oke, bakat olahraga. Rasionalisasinya begini. Penampilan atlet atau performa atlet merupakan hasil interaksi genetik, genetik individu atlet, bakat, dengan faktor lingkungan. Jadi genetik itu adalah bawaan, faktor lingkungan adalah fasilitas yang disediakan. Artinya apa? Latihan. Jadi ada bakat, terus ada proses latihan. Itulah penampilan terbaik atau performance terbaik.
Jadi artinya bahwa tidak mungkin mencapai prestasi yang tinggi, tidak mungkin mencapai performa yang tinggi apabila si atlet itu tidak memiliki bakat dan tidak dilatih secara benar. Artinya bahwa atlet itu sudah ada dari sananya. Artinya atlet itu dilahirkan. Artinya bahwa atlet itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada ini loh calon atlet. Kemudian calon atlet itu harus dibuat oleh lingkungan dengan cara latihan. Siapa yang melatihnya? Pelatih yang kompeten. Sehingga tidak mungkin terjadi performance atlet yang maksimal, tidak mungkin terjadi prestasi yang tinggi tanpa dilakukan oleh atlet yang berbakat dan dilatih oleh pelatih yang hebat. Ya, jadi tidak mungkin terjadi. Contoh begini. Kalian tahu pedang? Ya, pedang. Pedang itu manakala pada saat akan dibuat, itu bahannya harus betul-betul besi yang bagus. Bahan, jadi bakat itu adalah bahan. Harus dengan bahan yang bagus. Sudah menemukan bahan yang bagus, harus dibuat oleh pandai besi yang hebat. Maka akan terbentuklah atau terciptalah sebuah pedang yang bagus. Begitupun atlet. Untuk mendapatkan performa yang tinggi, harus atlet yang berbakat dan dilatih oleh pelatih yang kompeten. Baru akan terjadi prestasi yang maksimal. Terus apa yang dimaksud dengan identifikasi bakat? Identifikasi bakat itu mengacu kepada proses mengenali individu yang terlibat di dalam kegiatan olahraga, di mana individu tersebut memiliki potensi untuk menjadi atlet. Jadi mengenali bakat atau mengenali individu untuk mencari potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, sekarang semua orang pasti punya potensi. Semua orang pasti punya bakat. Hanya permasalahannya, kalau untuk menciptakan prestasi yang maksimal, ya modalnya juga harus bakat yang istimewa. Jadi jangan sampai bakat biasa-biasa saja dipaksakan untuk jadi atlet yang bagus. Rugi pelatih melatihnya. Karena tidak akan mencapai prestasi yang tinggi. Nah, terus proses mengenali itu seperti apa? Ternyata proses mengenali identifikasi bakat itu dengan melakukan serangkaian pengukuran kepada siapa? Kepada calon atlet. Yang nantinya akan diprediksi untuk mencapai prestasi yang maksimal. Nah, bagaimana caranya? Ada dua cara di dalam proses mengenali bakat. Yang pertama ada cara alamiah. Yang kedua ada cara ilmiah. Nah, biasanya akan lebih baik kalau dua cara ini dikombinasikan. Jadi harus dipadukan, jangan masing-masing. Karena yang satu berdasarkan kajian ahli, yang satu berdasarkan kajian data dan fakta. Ini harus digabungkan. Bagaimana cara yang alamiah? Cara yang alamiah itu dengan mengenali anak dari kegiatan gerak sehari-hari. Contoh dulu di FPOK ada dosen softball, namanya Pak Ajang, almarhum beliau, dari Garut. Nah, beliau hanya dengan melihat anak melakukan lemparan,
hanya dengan melihat anak melakukan melemparnya melempar alami. Hanya dengan melihat anak sedang melakukan lemparan, dia akan bisa mengenali apakah anak itu bisa dijadikan seorang teacher atau tidak. Hanya dengan cara melihat melemparnya. Ada juga model Pak Indra Thohir, dari cara menendang, dari cara berjalan, dari cara melompat. Itu yang disebut dengan identifikasi bakat berdasarkan kajian alamiah. Artinya pengamatan seorang ahli. Diamati. Ya, diamati, dilihat kegiatan sehari-hari, apakah ada potensi di dalam diri atletnya atau tidak. Nah, nanti kalau menurut seorang ahli olahraga bahwa ini calon loh, ini calon, dilanjutkan dengan serangkaian pengukuran, yaitu secara ilmiah. Dilakukanlah tes-tes dan pengukuran, dilakukanlah pengolahan data, nanti akan menghasilkan angka. Ini calon atlet. Nah, saya berharap di Indonesia pun terjadi hal yang seperti itu. Para ahli olahraga terjun ke lapangan, melihat anak sedang bergerak alamiah, bermain di kampungnya masing-masing, dengan dicari oleh para pelatih yang kompeten, yang hebat, ditentukan, oh ini calon, ini calon, ini calon. Setelah itu baru dilakukan tes-tes dan pengukuran. Nah, tes dan pengukuran biasanya yang paling akurat itu adalah tes biopsi. Tes biopsi ini sebentar. Airnya jangan dibuat habis. Air kamu. Artinya dengan tes biopsi akan langsung teridentifikasi otot apa yang ada di dalam tubuh atlet. Karena dengan identifikasi otot, calon atlet akan langsung diketahui apakah di dalam tubuhnya memiliki serabut otot putih atau serabut otot merah. Dengan biopsi ini akan lebih cepat diketahui. Sehingga dengan mengetahui serabut otot putih atau serabut otot merah, ini akan lebih memudahkan seorang pembina olahraga atau seorang pelatih untuk menyalurkan apakah calon atlet ini cocok untuk olahraga yang bersifat kecepatan atau untuk olahraga yang bersifat daya tahan. Hanya sayangnya di Indonesia yang namanya tes biopsi itu masih dilarang oleh MUI. Jadi serabut otot itu diambil dari otot besar, terus diperiksa di lab, akan diketahui, oh ini serabut otot putih, oh ini serabut otot merah, oh ini untuk olahraga kecepatan, ini untuk olahraga daya tahan. Itu akan lebih mudah. Namun sayang di kita tidak bolehkan oleh aturan agama. Sehingga apa? Untuk menentukan apakah di dalam diri atlet itu ada serabut otot putih atau serabut otot merah. Dulu saya dengan teman-teman di pusat mencoba mengenali bakat itu untuk menentukan apakah di dalam diri anak ini ada serabut otot putih atau serabut otot merah. Itu dengan serangkaian tes. Yang pertama tesnya itu adalah sprint 20 meter. Standing start. Dilakukan pada anak awal SMP. Kalau 20 meter standing start memiliki catatan waktu 3 detik untuk laki-laki dan 3,3 detik untuk perempuan, maka diyakini
bahwa di dalam tubuh anak itu dominan ototnya adalah dominan serabut otot putih. Kita menggunakan standing start 20 meter. Kalau anak itu memiliki kemampuan 20 meternya 3 detik untuk laki-laki dan 3,3 untuk perempuan, maka sudah dipastikan serabut ototnya adalah yang ini, yang dominannya putih. Sehingga anak ini cocok untuk olahraga-olahraga yang bersifat kecepatan. Ya. Nah ini saya juga, ini hanya dari warna. Nah ini dari sistem kontraksinya. Nah, ini yang tipe 2B dan tipe 2A ini tipe cepat. Ini dihasilkan di lab lah kalau ini Mas. Kita karena tidak ada labnya, kita cukup mengetes dengan 20 meter standing start. Apakah dia mampu melakukan atau menempuh jarak 20 meter itu dengan 3 detik laki-laki dan 3,3 untuk perempuan, maka sudah dipastikan di dalam calon diri atlet itu ada serabut otot putih. Nah, bagaimana dengan tes-tes dan pengukuran yang tadi selain dari biopsi? Biopsi itu mahal harganya, terus belum dihalalkan oleh MUI. Nah, makanya dulu saya dengan teman-teman di Kemenpora, di KONI, mencoba merumuskan untuk melakukan tes lapangan, mengidentifikasi calon atlet, karena banyak kesalahan di Indonesia bagaimana pada saat mencari bakat. Mungkin kalian dulu pernah sering mendengar pemandu bakat. Biasanya pemandu bakat itu kalau ada sebuah perlombaan, kalau ada sebuah kejuaraan, maka dia duduknya paling depan. Duduk paling depan, nonton pertandingan atau perlombaan, dia mengamati. Nah, kalau pemanduan bakat dilakukan seperti itu bukan pemanduan bakat, tapi itu melihat kemampuan keterampilan, pemanduan teknik. Karena yang namanya pemanduan bakat itu harus dilakukan tes-tes dan pengukuran. Ya, jadi salah selama ini pemandu bakat itu duduk paling depan, mengamati pertandingan, melihat anak memperagakan teknik-teknik cabang olahraga, itu salah. Kalau yang seperti itu adalah pemanduan teknik, pemanduan keterampilan. Keterampilan itu mudah dilatih, tapi kalau bakat tidak bisa dilatih. Tapi kalau anak punya bakat terus dilatih, ini akan cepat hasilnya. Nah, ada 3 cara yang harus diukur. Di sini saya kurang 1 nih, ada kurang 1 untuk pengetesan. Yang pertama, tes yang pertama adalah antropometrik. Terus tes motor ability, tes motor educability, dan tes psikologi. Jadi ada tes antropometrik. Antropometrik itu ukuran-ukuran tubuh. Terus ada tes motor ability. Tes motor ability itu tes, kalau lebih spesifiknya, tes kondisi fisik. Kemudian ada tes motor educability. Tes motor educability itu mengetes prediksi apakah anak ini bisa belajar gerak dengan cepat atau tidak. Kemudian yang keempat, belum saya tulis di sini, tes psikologi atau tes mental. Jadi ada 4 yang harus dimiliki oleh atlet sebagai
modal di dalam tubuhnya. Tes antropometrik. Nah, ini contoh-contoh tes antropometrik. Tinggi badan, berat badan, rentang lengan, dan tinggi duduk. Ya, ini contoh. Nah, tapi apakah nanti pada saat tes antropometrik ini adalah orang-orang yang tinggi yang bagus? Belum tentu. Karena nanti kalau sudah spesifikasi kecabangan, antropometrik ini sangat mendukung terhadap prestasi olahraga. Orang-orang yang tinggi mungkin cocok untuk, atau anak-anak calon atlet yang memiliki postur olahraga yang sifatnya atau apa, pemain voli, lompat tinggi, basket. Nah, ini butuh orang-orang yang tinggi. Dan tidak akan cocok nanti pada saat seorang pelatih angkat besi, seorang pelatih senam justru harus mencari antropometriknya itu atau sebuah keunggulan. Tapi kalau seorang pelatih mencari calon atlet atau seorang pelatih angkat besi dan senam mencari calon atlet yang badannya tinggi, itu adalah sebuah kerugian. Sangat rugi sekali. Sehingga tes antropometrik ini jangan sampai nanti dipahami bahwa calon-calon atlet itu harus yang tinggi-tinggi. Tidak mesti dan tidak harus. Tergantung dari kebutuhan olahraga. Ada cabang olahraga yang membutuhkan tinggi, ada cabang olahraga tinggi besar, ada yang membutuhkan tinggi kecil, ada yang membutuhkan pendek kecil, ada yang membutuhkan pendek besar, ada yang membutuhkan sedang kecil, ada juga yang membutuhkan sedang besar. Jadi tergantung dari cabang olahraganya. Jangan nanti manakala disuruh menganalisa kebutuhan antropometrik untuk cabang olahraga, identifikasi bakat sudah menekankan kepada ketinggian badan. Padahal ketinggian badan itu hanya sebagai salah satu pendukung untuk beberapa cabur. Cabur yang lain membutuhkan tinggi badan yang pendek. Cabur lain membutuhkan tinggi badan yang tinggi. Nah, ini harus dipahami. Jangan sampai nanti pada saat identifikasi bakat, kebetulan umpamanya untuk atlet angkat besi dan atlet senam mencari yang tinggi-tinggi. Nah, ini ada sebuah kesalahan. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, tes motor ability. Nah, tes motor ability ini sama dengan tes kondisi fisik. Lihat di situ ada kecepatan, ada tes agility, ada tes power, ada tes kelenturan, ada tes daya tahan, dan ada tes koordinasi mata dengan tangan. Apakah tes kecepatannya harus 20 meter saja? Silakan. Tidak mesti. Bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa 50. Ya, tergantung dari seorang pelatih akan menggunakan yang mana. Agility-nya 4. Ini kebalik. Bukan 4 meter kali 5, tapi 5 meter kali 4. Jadi jaraknya yang 5 meter, 4 pembalikan. Ya. Terus tes power, tes agility juga banyak. Apakah mau shuttle run, apakah mau zigzag run, side step test, tergantung, silakan. Yang penting menceritakan kecepatan gerak untuk komponen agility. Kekuatan yang cepat, power, bisa untuk tungkai itu bisa vertical jump, bisa standing broad jump, bisa tree hop, pokoknya banyak. Begitu juga untuk lengan.
bisa basketball throw, bisa bola medisin, bisa margaria kalamen, pokoknya banyak. Nah, untuk kelenturan, sit and reach, bisa sit and reach, banyak pokoknya. Yang penting mencerminkan kemampuan fleksibilitas. Begitu juga untuk daya tahan. Daya tahan, fail to make. Ada yang menggunakan bleed test, ada yang menggunakan Balke, ada yang menggunakan 2,4, 12 menit, Lion test 1,6, 1,3, Dennis Stop Type. Tergantung dari kepercayaan seorang pelatih terhadap alat yang akan dipakai. Itu juga dengan koordinasi mata dengan lengan. Bisa dengan menggunakan lempar tangkap bola tenis. Ini untuk tes motor ability. Tes motor educability. Nah, ini ada 4 contoh tes motor educability. Side learning rest test, hand test, jump put test, Russian dance test. Ini kalau atlet mampu melakukan gerakan-gerakan ini, maka diprediksi atlet itu akan mudah mempelajari teknik gerak yang baru. Jadi motor educability itu untuk memprediksi bahwa atlet ini akan mudah kalau belajar gerak. Motor educability itu sebetulnya banyak tesnya, ada 21 item tes. Penciptanya adalah Barry L. Johnson tahun 1954. Tapi penggunaannya tidak semua dipakai untuk 21 item tes itu, tapi dipilih-pilih. Untuk tingkatan SD ada 5 item, untuk SMA ada 5 item, 5 item, atlet juga ada 5 item. Jadi tidak semua dipakai. Nah, ini rekomendasi hasil tes. Saya belum sempat melanjutkan ini. Saya belum sempat melanjutkan hasil ini karena keburu di-cut waktunya. Bagaimana hasil tes kalau untuk cabur yang contoh ini. Ya. Cabur yang dominan kebutuhan teknik. Ada juga cabur yang non teknik. Ya, hasilnya seperti apa? Calon atletnya calon untuk cabang olahraga mana? Ini Aku nih mau yakin aku. Kemenpora, Kemendiknas ingin membuat sekolah khusus olahraga. Ini sebagai acuan yang pernah saya sampaikan ke mereka, tapi sampai sekarang belum ada keputusannya apakah dipakai atau tidaknya. Nah, ini di sini dijelaskan kalau hasil tes 20 meter bagus, vertikal jamnya bagus. Saya ini tidak kebaca, ini kecil banget saya. Untuk calon apa? Nah, ini cabang olahraganya di bawahnya. Ya. 20 meternya bagus, vertikalnya dia bagus. Terus satu lagi. Ini untuk calon apa? Nah, ini yang di bawah yang biru-biru itu adalah cabang olahraganya. Sedangkan yang kuning adalah prediksi bagus tidaknya. Untuk calon atlet apa, untuk calon atlet apa, untuk calon atlet apa itu di bawah. Dan ini belum saya tuntaskan karena proyeknya tidak puguh mau ke arah mana, sampai sekarang tidak ada follow up-nya. Nah, mungkin itu untuk materi, mudah-mudahan tidak jelas supaya banyak yang bertanya tentang identifikasi. Silakan, ada yang bertanya tidak? Pak, izin paling untuk menyampaikan dari room besar katanya Pak 2019.
2019 masih banyak yang belum bisa masuk, Pak. Tadi di list di grup sekitar ada 25 orang, 2018 Pak. juga Pak ada yang tidak bisa masuk karena penuh. Katanya bisa mengakomodir 500 peserta katanya. Kurang tahu, Pak. Ini Pak, kasusnya sama kayak kemarin waktu mau kaku juga begitu, Pak. Di troubleshoot-nya belum benar. Oh. Jadi aku jurusan ada beberapa dosen yang nggak bisa masuk karena terkendala sama kayak gini juga, Pak. Mungkin harus di exit dulu semua room-nya, masuk lagi baru bisa, Pak. Oh gitu. Jadi juga ada laporan dari Pak Tono, Pak, yang mengatur itu memang agak sedikit sulit untuk masuk katanya. Sama Pak Unun juga tadi nggak bisa masuk Pak Unun. Ya, seharusnya mah saya yang tidak masuknya jadi nggak ngajar, enak. Jangan, Pak. Pak, ini Pak udah direkam sama Pak Jaki. Nanti mata kuliah ini di record, di share. Terus nanti di share ke anak-anak yang nggak masuk. Ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Rizky. Ya Pak, sama-sama. Ya, terus bantu saya ya, nggak perlu pindah ke Giji. Coba. Mudah-mudahan gizinya tidak ada yang masuk gitu. Silakan, saya ke belakang dulu sebentar ambil minum. Ya Pak. Tunggu. Sambil mikir kalau ada yang mau nanya. Jangan lupa ya untuk mengisi kehadiran. Tadi formnya udah di-share di chat. Siap, Kang Non, Kang. Baik, Pak. Duh. Sok atuh Pak Rizky ngopi heula Pak Rizky. Saya lagi dibuatin sama ibu ya ngopi. Mohon Pak, mangga Pak. Silakan mahasiswa, masih banyak waktu tuh. Ada 40 menit lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Nama saya Yunus Rita. Saya ingin bertanya mengenai tes bakat calon atlet. Di situ kan ada bagian yang poin ketiga yaitu tes motor educability. Di situ, iya, di situ kan yang bagian pertama yaitu side learning test. Nah, di tes, iya, itu bagian pertama. Nah, aku pengen bertanya mengenai tes ini. Bagaimana kalau misalkan ada kelas berat, misalkan di pencaksilat itu kan kelas berat sampai beratnya 46. Jika dia tidak bisa mengangkat berat badannya gitu, apakah dia dikategorikan tidak memiliki hasil bagus atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Kelas berat yang badannya pasti berat sekali. Harus melakukan posisi side learning rest test. Gitu kan? Terus tidak keangkat karena badannya berat. Apakah bisa dianggap bahwa orang itu tidak memiliki atlet? Ini diberikan sebelum orang itu jadi atlet. Kan tes bakat. Ya? Jadi artinya orang itu belum masuk ke
kelas, jangankan ke kelasnya, ke cabang olahraganya saja belum. Karena ini dilakukan calon atlet, anak akhir SD atau awal SMP. Gitu. Jadi bukan diberikan kepada atlet. Wajar saja kalau umpamanya kelas berat di atas, bahkan di atas 70 atau 80 gitu ya. Susah nanti untuk melakukan ini, ya wajar karena dia mah sudah jadi atlet. Ini diberikan kepada calon atlet. Artinya bisa kebayang oleh kamu bahwa badannya saja baru kelas 6 atau awal SMP. Itu ya. Jadi, kalau sudah jadi atlet tidak mesti diberikan ini, tapi ini diberikan sebelum mereka jadi atlet karena kita mencari bakat. Ya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Tapi mengenai untuk tes ini, kira-kira durasi waktunya untuk mengetes calon atlet ini tuh berapa detik ya, Pak? Terima kasih. Nah, coba nanti, ini siapa namanya? Yeni Nufrita. Coba nanti oleh kamu tanya ke dosen pengukuran. Ya. Tata caranya gitu ya. Jangan dijelaskan oleh saya semua, capek. Siap, Pak. Terima kasih. Apakah nanti di tes dan pengukuran ada enggak tes-tes seperti ini gitu ya? Coba apakah pernah dibelajarkan tes motor educability gitu ya? Ini ada 21 item tes. Nanti ini tidak lama sih, hanya hitungan detikan untuk mempertahankan posisi seperti itu. Gitu. Nanti yang lulus dari hitungan itu dapat nilai 1, yang tidak lulus 0. Itu semuanya nanti dijumlahkan nilainya, diharapkan untuk seorang calon atlet memiliki nilai yang sempurna sehingga nanti katakan bahwa bakatnya adalah bakat istimewa. Ingat, jangan sampai bahwa nilai tertinggi adalah 100. Ada yang nilai 80 juga dipaksa jadi atlet. Ini tidak benar. Kalau untuk jadi atlet, pokoknya harus kesempurnaan nilai yang dicapai. Artinya ya nilai harus 100, baru itu calon atlet yang memiliki bakat istimewa. Bisa dimengerti ya? Jadi standarnya ada, sangat baik, baik, sedang. Walaupun dia poinnya baik, ini jangan diambil. Karena kita ingin mencapai prestasi yang maksimal. Cari bakat yang sangat baik. Gitu. Terkecuali kalau yang sangat baik tidak ada, kita turun norma ke yang baik. Tapi dengan bahan yang modalnya harus betul-betul memaksimalkan nanti di latihan-latihannya supaya dengan modal yang cukup atau modal yang baik bisa mencapai prestasi yang cukup maksimal. Tapi biasanya susah. Karena modal itu adalah utama. Kalau modalnya bagus, hasilnya juga bagus. Kalau modalnya sedang, ya hasilnya juga sedang. Ya, bisa dipahami ya? Ya, bisa, Pak. Ya, baik. Silakan. Ada lagi? Pak Rizky ngopi? Ya, Bapak, mangga. Mungkin sedikit menambahkan, kalau yang ingin tahu terkait tes motor educability, coba cari Barrow Test namanya. Kalau tidak salah ya, Pak. Tes ya, baru tes. Nanti ada di sana prosedur-prosedur. Pak Agar ngebejaan. Mungkin nanti dipelajari di betul kata Pak Iman di mata kuliah tes pengukuran akan lebih dalam lagi. Mungkin itu Pak, mohon maaf. Ya, sip, bagus. Ada lagi? Ini banyak mahasiswa kan ada 160 lebih nih. Izin bertanya, Pak. Lagi Pak, 170 sekarang. Nama saya Ami Antriguna dari KOR 19. Apakah dalam tes bakat ini diperlukan tes kesehatan, Bapak? Karena kan takut ditakutkan ketika punya riwayat penyakit tertentu, takut mengganggu program latihan gitu, Pak. Atau disebar melalui angket saja. Terima kasih. Oke, baik. Betul. Siapa tadi yang bertanya? Ami Antriguna, Pak, IKOR 19. Hamdan. Yes.
Oke, bagus sekali pertanyaannya. Saya tidak membahas tes kesehatannya itu karena dimensinya bukan dimensi saya. Nanti kalau atlet dan calon atlet itu ada 2 pengetesan. Tes kesehatan dan tes spesifik, kekhususan. Nah, nanti saya sebagai orang mengetes fisik, mengetes educability, gitu ya. Saya hanya akan menerima orang yang akan dites itu hanya orang yang sudah mendapat rekomendasi dari dokter. Ini loh yang bisa dites, baru akan saya tes. Itulah kerjasamanya antara orang-orang ahli, baik di ahli olahraganya, sport medicine-nya, gitu ya. Di situ kolaborasi. Jadi jangan sampai kita mengetes calon atlet, tapi ternyata punya riwayat penyakit turunan. Ini sangat bahaya. Gitu ya. Jadi tertentu, saya tidak berani menentukan ini orang sehat, boleh dites, saya tidak berani. Saya hanya berani melakukan ini loh tes fisiknya. Dan saya hanya akan menerima orang yang sudah mendapat rekomendasi dari dokter bahwa anak ini sehat untuk dites. Ya, teman saya nih dulu, kalau nggak salah tahun 2007-2008, gitu ya. Tahun 2007-2008 kalau nggak salah itu ada tes calon atlet, bukan calon atlet, tes atlet PON Jabar. Tes atlet PON Jabar. Nah, saya kebagian tes fisik, tapi ternyata tes fisiknya itu, tesnya yang menentukan adalah para dokter. Nah ini sampai rame gitu ya. Lahan FPOK dikerjakan oleh para dokter. Yang seharusnya dokter itu hanya memeriksa kesehatan, memberikan rekomendasi, ini loh yang boleh dites. Berikanlah ke orang-orang FPOK untuk dites fisik. Nah disitulah kerjasama antara kedokteran dengan FPOK, seharusnya begitu. Sehingga bagus sekali, nanti hati-hati. Jangan sampai karena di saya tidak ada tes kesehatannya, kalian abaikan. Itu tidak bisa. Karena KONI itu harus menaungi segalanya. Sehingga sebelum dilakukan tes bakat, itu dilakukan dulu yang namanya tes kesehatan. Nanti yang sudah lolos tes kesehatan, direkomendasikan oleh dokter, ini boleh dilakukan tes, baru dilakukanlah tes lapangan. Bisa dimengerti ya? Bagus. Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Jangan sampai nanti kita yang celaka, punya riwayat jantung, dites bleed, gitu. Silakan, ada lagi? Pak Punten izin bertanya. Saya Lukman dari KOR 18 terkait ini Pak tes biopsi, kan setahu saya juga tadi sempat nyari sedikit, katanya itu sama untuk ngetes kanker juga ya Pak. Nah kalau boleh tahu kenapa sih Pak nggak dibolehin di dunia? Kenapa nggak diperbolehkan? Oke. Ini hukumnya hukum agama ya. Jadi kalau menurut agama Islam, kalau kita mengambil, kalau menurut hukum Islam, kalau kita mengambil sebagian anggota tubuh dari makhluk hidup, maka sisanya adalah bangkai. Itu yang tidak bolehkan. Jadi tidak boleh. Kalau bisa mengambil, ini kan otot itu kan hidup gitu. Kalau dibolehkan, berarti kalian pun nanti kalau punya kambing, saya ambil dulu pahanya. Udah pahanya, saya ambil dulu bagian dadanya, saya ambil bagian paha kiri, paha depan. Nah itu kan nggak boleh. Nah menurut hukum Islam bahwa mengambil sebagian dulu dari makhluk hidup, anggota makhluk hidup, itu adalah bangkai sisanya. Itu bisa dimengerti ya? Ya Pak. Donohon. Itu mah dari pesantrenan.
Pak Rizky Sigana Pati Pasantren lebih paham dah. Sudah Pak, tidak. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya. Saya Haidar dari 2018. Perihal tadi kan Bapak sudah menyampaikan beberapa cara juga gitu kan untuk identifikasi bakat ya. Sampai ke tes pengukurannya juga ada. Kalau dari pola ini kan yang Bapak jelaskan ya. Kalau dari tim identifikasi bakat atlet-atlet Indonesia, calon bakal atlet di Indonesia ini, apakah sudah memakai pola seperti ini atau punya pola lain seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, saya hidup di olahraga dan bahkan sering dipanggil di nasional pun tidak pernah Indonesia itu melakukan tes bakat untuk mencari calon atlet, belum pernah. Karena ambilan dari tiap klub-klub, ya, tiap klub-klub. Jadi atlet yang rajin, bahkan banyak yang di Ragunan. Yang jadi permasalahannya apakah pada saat ke Ragunan, pada saat di klub-klub, grup-grup atau klub-klub olahraga, apakah pernah dilakukan tes dan pengukuran bakat atlet? Tidak pernah terjadi. Karena mereka hanya bisnis. Yang penting pendaftaran dan dananya lancar. Mau bagus, mau tidak, pasti diterima. Kan gitu, ya. Kalau untuk mencari calon atlet, ya harus berani mengatakan tidak ada bakatnya, ini tidak ada bakatnya. Pernah terjadi pada tahun 2012, saya tugas keluar pulau sampai 10 provinsi sepak bola Indonesia. Dari mulai Medan sampai ke Papua. Itu saya datangi. Membutuhkan waktu hampir 3 bulan. Melakukan tes di setiap provinsi tersebut dan mendapatkan 32 atlet sepak bola. Nah, 32 atlet sepak bola ini termasuk kalau dari Persib itu si Jola, itu saya masih ingat, itu pernah magang di klub Arsenal yang 34 orang itu. Ya. Tapi itu bukan dari negara. Ya, itu dari swasta. Katakanlah ke sana, ternyata dari segi kemampuan fisik 8 orang dipulangkan. 8 orang dipulangkan, jadi bertahan 26 orang di sana. Tapi setelah pulang ke Indonesia, saya nggak tahu dikemanakan anak-anak tersebut, saya kurang tahu. Jadi tidak ada follow up-nya. Terus pernah juga ada sekali dari Kemen, namanya sport shirt, mencari calon-calon atlet dengan jenis sport shirt, alatnya dari Australia. Saya sudah mendapatkan 217 calon atlet secara umum. Setelah saya sampaikan ke Kemenpora bahwa ini nama anaknya, ini nama orang tuanya, ini alamatnya, ternyata tidak ada follow up. Udah aja setelah dilakukan pencarian calon bakat itu tidak ada kelanjutannya. Saya kejar, ini buat apa? Ternyata hanya untuk menghabiskan anggaran tahunan. Tidak terjadi kesinambungan pembinaan. Itu yang sangat disayangkan. Seharusnya di kementerian itu sudah jelas kapan tahap pencarian bakat, kapan tahap pengembangan bakatnya, dan tahap peningkatan bakatnya itu harus sudah jelas. Tapi ternyata di kita tidak. Jadi sangat disayangkan pada saat saya dengan teman-teman sudah keliling dan mendapatkan 200 calon atlet, ternyata ya udah tidak ada kelanjutannya. Biarkan aja begitu aja. Jadi begitu ya. Jadi belum ada item yang betul-betul sebuah klub di KONI yang mencari bakat betul-betul dari dasar, itu enggak. Karena apa?
seharusnya yang terjadi itu di Indonesia itu adalah klub yang mengadakan tes. Nanti nasional itu tinggal mendapatkan hasil dari klub tersebut. Karena biasanya nasional itu kan tinggal nyomot. Oh ini juara provinsi, oh ini juara ini. Itu biasanya nasional seperti itu. Sehingga yang namanya identifikasi bakat, panduannya harus dibuat oleh nasional, pelaksanaannya harus dibuat oleh klub-klub yang paling dasar. Itu seharusnya yang terjadi begitu. Siap, bisa Pak. Berarti menjadi masih PR besar ya Pak ya? Ya, PR besar sekali. Mudah-mudahan dari mahasiswa kita ini ada yang menjadi pemangku jabatan sehingga punya power untuk melaksanakan kegiatan ini. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan, ada lagi? Masih ada enggak? Pak Rizky silakan ditambahkan. Cukup Pak, cukup. Sudah cukup jelas. Mahasiswa silakan. Masih ada 20 menitan lagi. Sayang loh. Jadi jangan sampai kalian beranggapan bahwa bakat itu tidak perlu gitu ya. Bakat itu sangat penting sekali karena akan menentukan, bahan itu akan menentukan. Ya, kalian harus selalu beranggapan bahwa yang namanya bahan harus selalu yang terbaik. Ya, yang namanya bahan harus selalu yang terbaik. Sudah bahannya bagus, harus diolah oleh yang ahli. Kalau bahan bagus, buatnya ahli, sudah yakin hasilnya bagus. Ya, sok aja perempuan yang sering melakukan ini, eksperimen kue. Silakan buat kue, bahannya bagus, tapi kamu tidak tahu ramuannya, gimana hasilnya? Sama dengan begitu, ya. Ada umpamanya mahasiswi pintar membuat kue, tapi beri bahan seadanya, jangan yang bagus-bagus. Gimana hasilnya? Tidak akan maksimal kuenya juga. Jadi antara bahan itu harus betul-betul kualitas terbaik kalau untuk membuat prestasi yang tinggi. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Perkenalkan nama saya Zakwan Akmal dari IKOR 19. Menanya Pak, kalau selain menggunakan biopsi gitu Pak, buat menentukan otot putih atau otot merah di dalam tubuh manusia, kira-kira ada cara lain nggak Pak tanpa biopsi gitu? Alatnya gitu Pak. Alat ya? Kalau ya, instrumennya, kalau instrumen di lapangan sudah saya katakan tadi adalah yang tes 20 meter. Ya, instrumen itu ya, bukan. Ya, itu juga termasuk alat sih, tapi instrumen lapangan. Tapi kalau untuk alat, kayaknya kamu harus main ke Cina loh. Ya, di situ ada Beijing Sport University yang hanya dengan calon atlet ke sebuah tabung dalam hitungan 15 detik, maka akan muncul 315 item di tubuh atlet itu. Dari mulai rambut ke telapak kaki itu akan ketahuan hasilnya. Warna rambut gitu ya. Di dalam umpamanya darah HB-nya berapa, tekanan darahnya berapa, itu kan ketahuan semua. Tinggi badan, berat badan itu ketahuan semua. Termasuk dominans rambut ototnya. Itu mereka sudah punya. Jadi teknologi di luar negeri itu untuk membantu peningkatan prestasi, kolaborasi antara kedokteran dengan ahli-ahli olahraga itu sudah sangat bagus sekali. Di kita, waduh, belum sampai ke arah sana, ya, masih jauh. Bahkan jangankan
disentuh oleh teknologi-teknologi tinggi. Sport science-nya pun belum begitu dilaksanakan di kita. Ya, kenapa saya bisa berkatakan begitu? Ingat bahwa sport science itu adalah kajian yang mempelajari implementasi ilmu-ilmu ke dalam olahraga. Bayangkan di ilmu kepelatihan di awal kalian sudah belajar berapa disiplin ilmu yang harus dipahami. Nah, 12 disiplin ilmu itulah yang harus terimplementasikan di dalam proses latihan. Di kita belum sampai ke arah sana. Kenapa belum? Pelatihnya pun berasal dari mantan atlet yang notabene, maaf, mereka saya yakin tidak belajar ilmu tidak belajar anatomi, tidak belajar biomekanik, tidak belajar kondisi fisik, gitu ya. Tidak belajar program latihan. Artinya implementasi keilmuan yang 12 disiplin ilmu itu terapkan di dalam dunia kepelatihan. Jadi sangat wajar kalau prestasi kita stagnan seperti ini. Bahkan mereka masih banyak proses pelatihan yang hanya dikira-kira saja. Oke, sekarang lari umpamanya 10 kilo. Dah semuanya 10 kilo. Dari mana 10 kilo itu? Apakah hasil hitungan atau hasil perkiraan saja? Dulu juga saya 10 kilo setiap lari. Nah, itu kan mencerminkan tidak adanya sport science di situ. Di dalam proses latihan pun sport science belum begitu diterapkan. Ini yang sangat disayangkan. Ya, jadi alat untuk menentukan apakah di dalam tubuh anak ini ada serabut otot putih, serabut otot merah. Kalau bukan biopsi, saya belum mengetahui. Ya, terkecuali kalau di Beijing Sport University dengan menggunakan alat tersebut itu sudah ketahuan. Tapi coba oleh kalian tanyakan ke dosen faal, terutama para dokter. Siapa tahu di kedokteran ada alatnya untuk menentukan hal yang seperti itu. Ya, coba ditanyakan. Baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Izin, Pak. Ya. Bertanya. Ya, mungkin tadi kita bertanya tentang pelatih ya, tentang atlet. Nah, ini saya ingin bertanya di luar itu ya, Pak. Tapi ini, Pak, mengarah kita sebagai gitu. Nah, izin bertanya, Pak. Terkhusus kami ya mahasiswa EPOK, karena sebagai mahasiswa olahraga kan, bagaimana sih cara atau yang tepat atau stretching, Pak, agar diterima di masyarakat umum atau siswa di kalangan mahasiswa begitu, biar mereka tidak bosan saat berolahraga, Pak. Bahkan mereka antusias saat berolahraga atau stretching seperti itu. Ada nggak beberapa masukan dari Bapak? Gitu. Stretching ya? Mohon pencerahannya. Makasih Bapak. Tentang stretching ya? Ya boleh Pak. Tadi pertanyaannya ingin minta tips apa? Ya, kita sebagai teladan, kami ya khususnya sebagai teladan mahasiswa ya Pak, mewakili kalangan EPOK, ada nggak tips atau cara Pak untuk mengajak gitu ya Pak sebagai teladan agar masyarakat atau bahkan kalangan mahasiswa antusias saat berolahraga, bahkan mereka nggak bosan gitu ketika bertemu gitu Pak. Bahkan mereka menunggu kehadiran kita gitu. Oke. Itu mah tips ya. Yang pertama, kitanya melakukan olahraga enggak? Jangan sampai kita mengajak olahraga, tapi kita sendiri hanya ngajak saja gitu. Memberikan contoh, kita melakukan olahraga. Setidaknya kita juga harus memberikan contoh bahwa saya setiap 3 kali seminggu itu adalah rutin olahraga. Contoh itu, ya, dulu seperti itu. Mau enggak? Jadi jangan sampai kita mengajak tapi kita tidak memberi contoh. Jangan sampai kita mengajak tapi tidak memberi contoh.
Itu satu. Yang kedua, kalian bisa memberikan contoh-contoh orang yang rutin melakukan olahraga. Ya, rutin melakukan olahraga. Saya punya contoh satu, waktu saya jadi di Telkom, ada seorang member, usianya 82 tahun, dia masih mampu jogging 1 jam non-stop. Karena saya latih. Ya, continue, yang berkesinambungan terus-menerus, ternyata betul menghasilkan kualitas fungsi fisiologi yang bagus. Contoh yang kedua, guru saya, Pak Paulus. Di usia 87 tahun, dia termasuk orang tertua di dunia yang naik Gunung Ekspres. Apa tiap hari? Jogging 40 menit non-stop. Itu sarapannya. Bahkan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri pada saat terserang stroke ringan. Tangan kirinya tidak bisa digerakkan, terserang stroke ringan, tapi dengan jogging 2 kali, ternyata stroke-nya hilang. Ya. Terus, yang ketiga, beri pemahaman kepada mereka bahwa dengan olahraga itu akan bugar. Bugar itu posisinya di atas sehat. Bedakan ya antara sehat dengan bugar. Kalau sehat itu hanya cukup untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Kalian mahasiswa bangun pagi, pergi ke kampus, pulang lagi, pergi ke kampus, pulang lagi, di rumah bantu-bantu orang tua. Nah, itu baru sehat. Tapi kalian suatu hari umpamanya gitu ya, suatu hari umpamanya pergi ke kampus, terus teman-teman kamu kampus ngajak kamu naik gunung yuk, atau jalan ke atas yuk, hayu umpamanya. Ikut kamu. Pas pulangnya, malamnya kamu terasa lelah, capek. Nah, itu artinya kamu tidak bugar. Kamu hanya baru punya sehat. Bedanya bugar dengan sehat. Sehat itu modalnya hanya cukup untuk kegiatan sehari-hari. Ya. Tapi kalau bugar memiliki kemampuan untuk akses lebih dari kegiatan sehari-hari. Itu bugar. Terus orang yang bugar itu akan memiliki kemampuan konsentrasi lebih lama daripada orang yang sehat. Kenapa? Karena jantungnya lebih tebal sehingga pompa jantung lebih banyak dalam satu kali pompa. Sehingga suplai oksigen ke otak banyak. Ya, kalau suplai oksigen ke otak banyak, kita konsentrasinya juga akan cukup lama. Nah, sekarang sayang tidak kelihatan nih wajah semuanya. Mungkin sudah ada yang nguap beberapa kali nih. Sudah ada yang nguap gitu ya. Atau bahkan kalian jam 7 pas saya ngomong baru jam 7:30 sudah ada yang nguap. Nah, itu orang tidak bugar. Karena apa? Otaknya sudah kekurangan oksigen. Jam 7:30 sudah kurang oksigen. Setengah 8 sudah kekurangan oksigen. Ciri dari kekurangan oksigen itu adalah nguap. Ya, apa obatnya? Tidur. Tidak ada obat lain selain tidur kalau ngantuk. Nah, secara alami, apa sih kejadiannya nguap itu? Ternyata nguap itu karena jantungnya lemah, tidak pernah olahraga, sehingga satu kali pompa, oksigen yang ada darahnya tidak nyampe ke otak. Kenapa tidak nyampe? Karena jantung ada di bawah, sedangkan otak ada di atas, di kepala. Jantung ada di dada, kepala di atas. Sehingga setiap pompa tidak nyampe. Setiap pompa tidak nyampe. Karena apa? Berat. Otomatis kalau sudah kekurangan oksigen, karena jantungnya lemah tidak bisa pompa, maka otak akan memberi sinyal bahwa oksigen kurang. Apa sinyalnya? Nguap.
Tanpa disadari, kalian melakukan tidur. Tidur di sini maksudnya adalah mengsejajarkan kepala dengan jantung. Kalau kepala dengan jantung sejajar, maka tanpa dipompa pun darah yang ada oksigennya akan ngalir ke otak. Sehingga setelah tidur biasanya segar lagi. Karena apa? Otak sudah teraliri banyak darah yang banyak oksigennya. Itu, ya. Jadi berikanlah pemahaman bahwa beda antara orang sehat dengan orang bugar. Kalau sehat, ya untuk kegiatan sehari-hari. Contoh, ibu-ibu bangun pagi-pagi, nyapu, ngepel, nyuci, masak. Terus kalau pas setelah beres semua pekerjaan rumah, ternyata sore dan malam harinya ibu-ibu itu lelah, berarti ibu itu tidak bugar. Hanya untuk kegiatan sehari-hari saja dia lelah. Begitupun kalian. Hanya untuk berangkat kuliah, pulang, kegiatan sehari-hari, berangkat kuliah, pulang, kegiatan, terus merasa lelah, berarti kalian tidak bugar. Nah, satu-satunya untuk meningkatkan kebugaran adalah beri rangsangan terhadap jantung lebih dari kegiatan sehari-hari. Minimal olahraga itu non-stop 10 menit dengan denyut jantung di atas 130 sampai 140 kali per menit. Itu cukup untuk olahraga peningkatan kebugaran. Bisa dipahami? Berikan pemahaman bahwa buatan Tuhan itu semakin dipakai semakin bagus. Ya? Tidak ada buatan Tuhan itu yang dipakai terus-terusan itu hancur. Enggak. Buatan Tuhan itu jantung semakin dipakai itu akan semakin bagus. Justru kalau tidak dipakai, ya udah bahaya. Bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah. Makasih, Bapak. Ya. Masih ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Pak, kata Bapak, bakat itu penting bagi sang atlet. Tapi orang yang punya bakat itu pas dalam latih itu, Pak. Nah, yang saya tanya tuh, suaranya kurang jelas suaranya. Orang nggak punya. Pak, ada suaranya. Putus-putus, Deden, suaranya putus-putus. Mungkin bisa dibantu pakai chat, Deden, pertanyaannya. Ya udah Pak, diulangin lagi, udah balik lagi. Ya, so. Kan tadi kata Bapak bakat itu penting bagi sang atlet. Nah, tapi orang yang bakat itu malah sedang berlatih gitu, Pak. Malah orang yang tidak mempunyai bakat, ia giat dan berlatih. Nah, dari dua orang itu lebih baik yang mana gitu, Pak? Mungkin nih, Pak. Ada yang bisa memperjelas nggak pertanyaannya? Ada yang bisa bantu nggak? Ya udah Pak, chat ya Pak. So. Mungkin seperti ini Pak. Tadi Deden bilang seperti ini. Yang pertama, orang yang memiliki bakat namun tidak ada kemauan untuk berlatih, dan orang yang memiliki kemauan tapi tidak memiliki bakat. Jadi menurut Bapak lebih memilih yang mana? Mungkin seperti itu, Den? Ya Pak, benar gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Mungkin tadi di sini. Nah, seharusnya di sini di angka ada angka 4. Di sini harusnya ada angka 4. Ada tes mental atau psikologi. Jadi tidak mungkin kalau umpamanya antropometriknya bagus, motor ability-nya bagus, educability-nya bagus, terus bakatnya jelek, mentalnya jelek. Saya yakin ini tidak akan terjadi atlet. Karena yang namanya atlet harus 4-4-nya bagus. Ya, tidak ada yang bisa dipisahkan. Nah, tapi kalau harus milih, gitu ya, harus milih. Umpamanya yang 3-nya bagus, mentalnya jelek, atau yang 3-nya jelek, mentalnya bagus. Tetap oleh saya karena olahraga prestasi tidak kepilih dua-duanya. Karena saya ingin memilih yang 4-4-nya bagus. Ingat bahwa bahan harus bagus. Gitu ya?
bahan harus bagus. Kalau bahan tidak bagus, hasilnya juga tidak akan maksimal. Mungkin hanya maksimal untuk diri sendiri, tidak ada catatan rekor untuk melawan maksimal bahan pertimbangan juga. Makanya 4 komponen, antropometrik, ability, educability, dan mental atau psikologi, itu harus terdata datanya. Harus ada datanya. Ini loh, hasilnya seperti ini. Saya harapkan kalau untuk prestasi maksimal, olahraga prestasi, 4 komponen itu harus memenuhi persyarat. Mentalnya bagus, ininya jelek, atau yang ininya jelek tapi mentalnya kurang, gitu ya. Saya nggak bisa memastikan. Karena saya punya prinsip bahwa kalau ingin membuat sesuatu, harus dengan bahan-bahan yang bagus. Bisa dimengerti ya? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, masih ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Masih ada 5 menit. Saya beri kesempatan. Bapak izin bertanya. Ya. Tapi Pak, di luar bakat ini Pak, Bapak kan kemarin bilang kalau misalkan satu atlet itu harus dilakukan tes awal. Nah, kan selama pandemi ini untuk atlet binaan PPLP dipulangkan ke rumahnya masing-masing dan melakukan latihan masing-masing di rumah. Nah, sekarang itu diperbolehkan lagi untuk latihan dipusatkan gitu. Nah, saat kembali lagi ke latihan itu itu harus melakukan tes awal lagi atau tidak gitu Pak, karena kan si pelatih tidak tahu bagaimana kondisi fisik atletnya. Dipulangkan ke rumah berapa minggu? Selama pandemi itu 3 bulan berarti. iya Pak. Ya, kalau sampai 3 bulan, jangankan 3 bulan. Terjadi rest saja umpamanya 2 minggu gitu ya, itu harus tes awal lagi. Harus tes awal lagi, karena data hasil tes itu hanya valid untuk 2 minggu. Lewat dari 2 minggu itu tidak valid, harus tes ulang. Terkecuali kalau pada saat dipulangkan, kalian dibekali program nggak yang rinci setiap unit latihannya? Dan program unit diberi sih Pak sama pelatih kepala diberi program, tetapi ya kami hanya melihatnya dari sebuah video gitu, nggak tahu kondisi fisik yang aslinya kalau latihan di lapangan seperti apa gitu Pak. Ya, kalau gitu masalah, gitu ya. Harusnya tertulis kertasnya bahwa hari ini kalian melakukan ini sekian kali, melakukan ini sekian kali, catatan waktunya sekian. Diakhiri umpamanya dengan jogging sekian puluh menit, harus mendapat sekian ribu meter. Itu harus jelas seperti itu kalau program. Ya, jadi tidak bisa hanya video nih contohnya begini. Itu baru bentuk latihannya. Dosisnya yang paling penting. Dosisnya yang paling penting. Jadi kalau dikumpulkan lagi, saya sarankan jangan melanjutkan program, tapi harus melakukan tes awal. Sama, saya juga kemarin pada saat pandemi di bulan Maret pertengahan, atlet-atlet dipulangkan, saya beri program latihan, ternyata program latihan tidak dijalankan. Karena semuanya mengatakan bahwa zona merah, jadi tidak ada yang latihan. Terpaksa, kemarin bulan Juli, itu kita melakukan tes awal kembali. Setelah melakukan tes awal, dibuatkan program yang baru kita melakukan latihan. Jadi tidak bisa melakukan program lanjutan dari yang telah ditinggalkan, apalagi berbulan-bulan ditinggalkannya. Ya, harus lakukan tes awal kembali. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali hari Rabu ya Ki ya? Betul Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jangan lupa absen ya. Terima kasih Pak. Absen.